Sahabat sekalian, di tengah perjalanan hidup, terkadang kita dihadapkan pada tantangan yang tak terduga. Momen-momen yang mengejutkan dengan kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan mendalam. Saat-saat seperti ini, rasanya seolah dunia berhenti berputar dan kita terjebak dalam gelombang emosi yang kelam dan tak terelakkan. Inilah saat ujian karakter sejati kita terungkap. Pertanyaannya bukan tentang mengapa kita terjatuh, tapi bagaimana kita bisa bangkit kembali dengan lebih kuat dan bijaksana. Kita dituntut untuk melihat ke dalam diri dengan menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Disinilah pentingnya memiliki panduan. Inilah 5 langkah berharga yang bukan hanya teori, tetapi praktek kehidupan untuk memulai proses bangkit dari keterpurukan. Setiap langkah membawa ke jalan pemulihan dan pertumbuhan, mengingatkan kita bahwa kejatuhan bukanlah akhir, melainkan awal dari pengalaman transformasi pribadi yang inspiratif. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, keberanian menghadapi rasa sakit, dan akhirnya tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki setiap orang untuk mengatasi rintangan dan berdiri tegak kembali. Yang pertama, sadari dan terima rasa sakit Anda. Mengakui dan menerima rasa sakit adalah langkah penting dalam menuju pemulihan. Serupa dengan proses penyembuhan luka fisik, menghadapi dan memproses emosi yang mendalam adalah penyembuhan dari dalam. Saat Anda membiarkan diri Anda merasakan kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan, Anda tidak hanya menghormati kebenaran perasaan Anda, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kekuatan emosional. Sementara menghadapinya memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan pemahaman diri yang lebih dalam. Jadi, izinkan diri Anda merasakan, karena melalui proses penerimaan ini, kita belajar bagaimana bergerak maju dengan kebijaksanaan dan keberanian baru. Yang kedua, berlatih latihan pernapasan. Berlatih latihan pernafasan adalah teknik yang efektif untuk mengelola emosi dan stres. Dalam momen ketika emosi meluap dan situasi terasa di luar kendali, memfokuskan diri pada napas bisa menjadi pelabuhan yang aman. Dengan menarik napas dalam-dalam melalui hidung, menahan sejenak untuk merasakan udara mengisi paru-paru, kemudian hembuskan kembali perlahan-lahan. Kita memberi kesempatan kepada tubuh untuk menenangkan diri. Proses ini bertindak sebagai jembatan antara pikiran dan tubuh, mengurangi respon stres dan mengarahkan kembali fokus kita ke saat ini. Latihan ini sederhana, namun sangat kuat, mampu meredakan ketegangan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesadaran dan kehadiran mental. Melalui napas, kita menemukan keseimbangan dan kedamaian di tengah badai emosi. Yang ketiga, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Saat kita terjatuh, kita cenderung menghakimi diri sendiri dengan keras. Lupa bahwa setiap orang pada suatu titik dalam hidupnya akan mengalami kegagalan. Bersikap lembut pada diri sendiri berarti memperlakukan diri dengan kasih sayang. Ini berarti mengakui bahwa kesalahan adalah pelajaran. Mengadopsi pendekatan ini bukan hanya tentang menerima kelemahan kita, tetapi juga tentang merayakan keberanian kita untuk mencoba ketika kita mulai memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan meningkatkan resilien kita terhadap tantangan di masa depan. Bersikap lembut pada diri sendiri
adalah fondasi untuk membangun ketangguhan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Yang keempat, temukan hikmah dalam pengalaman. Dalam setiap kejatuhan tersembunyi pelajaran yang tidak ternilai. Proses mencari hikmah di balik pengalaman memerlukan introspeksi dan kesabaran. Pertanyaan seperti, apa pelajaran yang bisa diambil? Dan bagaimana ini bisa membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik? Ini membantu memandu kita menuju pemahaman yang lebih dalam. Memahami kegagalan sebagai langkah penting dalam proses pembelajaran untuk membangun fondasi yang kokoh di masa depan. Ini adalah cara untuk mengubah pengalaman pahit menjadi pelajaran berharga yang mempersiapkan diri kita untuk tantangan selanjutnya. Yang kelima, ambil langkah kecil untuk bangkit kembali. Mengambil langkah kecil merupakan strategi yang bijaksana. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Hal-hal sederhana yang ketika Anda capai, memberi rasa kemajuan dan keberhasilan. Ini bisa berupa tugas harian, kebiasaan baru yang ingin Anda kembangkan, atau bahkan momen kecil untuk merenung dan bersyukur. Ingat, proses pemulihan membutuhkan waktu dan sabar. Tidak ada jalan pintas. Dengan menghargai setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, Anda membangun fondasi yang kokoh untuk bangkit kembali dengan lebih tangguh. Setiap langkah kecil ini diakumulasikan dari waktu ke waktu akan membawa perubahan signifikan dan perjalanan Anda menuju pemulihan dan pertumbuhan. Sahabat sekalian, tiap-tiap dari kita menulis cerita keberanian yang unik. Berjuang, jatuh, lalu bangkit dengan semangat yang lebih kuat. Ingat, momen tergelincir bukan akhir cerita, melainkan babak awal dari perjalanan menuju kebangkitan. Kegagalan adalah guru yang keras. Namun, ia mengajarkan kita pelajaran, kekuatan, ketabahan, dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Dalam setiap kejatuhan terdapat kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Jangan lihat ke belakang dengan penyesalan. Tatap ke depan dengan harapan. Kekuatanmu bukan diukur dari seberapa sering kamu terjatuh, tapi seberapa cepat dan teguh kamu bangkit kembali. Jadilah pahlawan dalam ceritamu sendiri. Semangat!